Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Abdillah Karim dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang organisasi komputer, tentang perbandingan arsitektur komputer, Apple, dan IBM Based Desain Performa dan Kesesuaian Penggunaan. Yang merancang ini Mela Fitri, Muhammad Faiz Saifur Rahman, dan saya sendiri Farhan Abdillah Karim. Perkembangan teknologi komputer menghadirkan dua arsitektur utama, Apple dan IBM Based. Apple unggul dengan sistem terintegritas yang menawarkan pengalaman konsisten, performa optimal, dan desain premium. Sementara itu, IBM Based menyediakan fleksibilitas lebih besar dengan kompatibilitas komponen dari pihak ketiga, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan. Pemilihan antara keduanya bergantung pada kebutuhan pengguna terkait performa, desain, dan kompatibilitas, terutama dalam konteks profesional, pendidikan, dan personal. Tujuan Makalah ini disusun dengan tujuan: satu, membandingkan arsitektur komputer Apple dan IBM Based dari aspek desain, performa, dan kesesuaian penggunaan. Dua, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing arsitektur dalam berbagai konteks penggunaan. Tiga, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih platform teknologi yang sesuai. Diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Satu, bagi pengguna umum, memberikan informasi yang komprehensif sehingga dapat membantu dalam menentukan pilihan arsitektur komputer yang paling sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. 2. Bagi profesional teknologi, menjadi referensi dalam menentukan solusi teknologi yang optimal berdasarkan kebutuhan spesifik proyek atau organisasi. 3. Bagi dunia pendidikan, menambah wawasan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisasi tentang perbandingan mendasar antara dua arsitektur komputer utama dalam industri teknologi. 4. Bagi pengembangan teknologi, memberikan gambaran mengenai tren dan keunggulan masing-masing arsitektur yang dapat digunakan sebagai inspirasi dalam inovasi masa depan. Lalu landasan teori. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perencanaan dan struktur dasar sistem komputer yang mencakup cara kerja CPU, pengaksesan data, serta interkoneksi perangkat keras seperti memori dan penyimpanan. Ilmu ini bertujuan menghubungkan komponen perangkat keras untuk membentuk komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan anggaran. Contoh arsitektur komputer meliputi von Neumann, CSIC, RS, RISC, dan Blue Gen. Sejarah dan evolusi arsitektur Apple dan IBM Based. Arsitektur IBM Based. IBM memasuki pasar komputer pribadi dengan beberapa inovasi. IBM PC 1981 menggunakan prosesor Intel 8088 dan menjadikan standar industri dengan arsitektur terbuka. IBM AT 1984 memperkenalkan prosesor Intel 80286, mendukung memori hingga 16 MB. Lalu PC Clone era 1980-an, arsitektur terbuka memungkinkan produsen lain membuat klon yang kompatibel. Pentium era 1990-an, terus menggunakan prosesor Intel untuk aplikasi bisnis. Server dan mainframe tahun 2000-an. Fokus pada pengembangan server dan mainframe dengan arsitektur power dan arsitektur. Lalu arsitektur Apple. Apple dikenal karena fokusnya pada komputer pribadi yang mudah digunakan dan desain inovatif. Berikut adalah beberapa tonggak penting. Apple tahun 1976. Komputer pertama Apple dirancang oleh Lev Wozniak menggunakan prosesor MOS teknologi 6502. Apple II tahun 1977. Komputer pribadi sukses dengan dukungan grafik warna dan ekspansi perangkat keras. Lalu Macintosh 1984 memperkenalkan Graphical User Interface GUI dengan prosesor Motorola 68000. PowerPC era 1994 sampai 2005 beralih ke prosesor PowerPC untuk performa multimedia tinggi. Intel Transition tahun 2006 sampai 2020 mengadopsi prosesor Intel x86 untuk kompatibilitas dan efisiensi energi. Apple Silicon tahun 2020 hingga sekarang menggunakan chip ARM M1 dan M2 yang dirancang sendiri menawarkan performa dan efisiensi daya yang sangat baik. Lalu selanjutnya komponen utama arsitektur komputer. Central Processing Unit CPU, otak komputer yang menjalankan instruksi dari program, terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, Control Unit, mengontrol aliran data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Kedua, Arithmetic Logic Unit,
melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan logika seperti AND atau OR. Register, penyimpanan cepat untuk data sementara selama pemrosesan. Bus adalah jalur komunikasi antara komponen komputer. Terdapat 3 jenis utama. Yang pertama, data bus, mengangkut data antara CPU, memori, dan perangkat lain. 2. Address bus, mengangkut informasi lokasi memori yang akan diakses. 3. Control bus, mengangkut sinyal kontrol seperti perintah, baca, atau tulis. Lalu memori penyimpanan data dan instruksi untuk CPU terdapat 2 jenis utama. Yang pertama, memori utama RAM. Memori volatil yang menyimpan data sementara saat komputer aktif. 2. Memori sekunder, penyimpanan non-volatil seperti hard drive dan SSD yang menyimpan data secara permanen. Operating system, perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras dengan penggunaan fungsi utamanya. Manajemen proses, mengatur eksekusi program dan multitasking. Lalu manajemen memori, mengalokasikan dan memantau penggunaan memori. Lalu manajemen perangkat, mengontrol interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu manajemen file, mengorganisasi dan mengakses file di penyimpanan. Lalu perbandingan arsitektur. Ekosistem tertutup Apple. Apple telah menciptakan sebuah ekosistem yang sangat terintegritas. Semua perangkat Apple dirancang untuk bekerja sama dengan sangat baik, mulai dari iPhone hingga Mac. Ini memungkinkan penggunaan perpindahan antara perangkat dengan mudah dan menikmati pengalaman yang lebih seamless. Kunci dari kesuksesan ekosistem ini adalah integrasi yang ketat antara perangkat keras dan perangkat lunak Apple. Lalu ekosistem terbuka IBM Based. IBM telah membangun ekosistem yang terbuka dan fleksibel. Mereka mengandalkan teknologi sumber terbuka seperti Kubernetes dan AI untuk menciptakan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai bisnis. Dengan berkontribusi pada banyak proyek sumber terbuka, IBM tidak hanya memanfaatkan inovasi global, tetapi juga mendorong adopsi teknologi terbuka di kalangan perusahaan. Prosesor memori, prosesor Apple. Yang pertama, arsitektur M1 dan M2, integrasi hardware dan software. Lalu IBM, yang pertama prosesor power, yang kedua chip 2nm. Memori Apple, Unified Memory Architecture atau yang disingkat UMA. Kedua, dukungan untuk RAM tinggi. Lalu IBM, yang pertama memori terpisah untuk server, kedua dukungan untuk memori besar. Lalu selanjutnya fleksibilitas upgrade. Yang pertama Apple, keterbatasan upgrade. Produk Apple umumnya memiliki keterbatasan dalam hal upgrade. Sebagian besar perangkat keras terintegrasi ke dalam desain produk seperti MacBook, membuatnya sulit untuk melakukan upgrade setelah pembelian. Lalu IBM, fleksibilitas upgrade tinggi. Produk IBM, terutama server berbasis power, dirancang dengan fleksibilitas. Pengguna dapat mengganti atau menambah komponen seperti RAM dan penyimpanan tanpa harus mengganti seluruh sistem. Stabilitas, keamanan, dan kompatibilitas. macOS versus Windows atau Linux. Stabilitas, yang pertama macOS dirancang untuk bekerja secara optimal dengan perangkat keras Apple. Windows, meskipun cukup stabil, Windows dapat mengalami masalah. Keamanan, Mac OS macOS memiliki arsitektur berbasis Unix yang kuat. Windows, sebagai OS paling banyak digunakan, Windows sering menjadi sasaran malware dan virus. Kompatibilitas Windows menonjol dalam hal kompatibilitas perangkat lunak dan dukungan hardware. macOS, meskipun banyak aplikasi profesional seperti Adobe Creative Suite tersedia di macOS, beberapa program dan game tidak didukung sepenuhnya. Lalu kecepatan efisiensi data. macOS dikenal dengan kecepatan responsif. macOS dioptimalkan untuk perangkat keras Apple. Penggunaan energi yang efisiensi menjadikan pilihan baik untuk pengguna yang menginginkan daya tahan baterai lebih lama pada laptop. Windows, meskipun Windows menawarkan kinerja yang baik, kecepatan dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat keras yang dapat mempengaruhi efisiensi daya, terutama pada perangkat keras yang lebih tua. Lalu multitasking. macOS memiliki kemampuan multitasking yang baik dengan manajemen memori yang efisien. Windows menyediakan multitasking private yang memungkinkan proses dengan prioritas lebih tinggi untuk mengambil alih CPU. Kostumisasi dan kompatibilitas perangkat keras. macOS meskipun menawarkan beberapa opsi kostumasi, macOS lebih tertutup dibandingkan dengan Windows dan Linux. Kompatibilitas perangkat keras terbatas pada produk Apple, sehingga pengguna tidak bisa memilih komponen hardware secara bebas. Windows,
memiliki tingkat fleksibel tinggi dalam hal kostumasi dan kompatibilitas perangkat keras. Sistem ini dapat berjalan di berbagai konfigurasi perangkat keras dari berbagai produsen, meskipun terkadang pengguna harus menghadapi masalah driver. Target pasar aplikasi. Target pasar. Arsitektur Apple. Yang pertama individu kreatif, lalu pengguna umum, pengembangan aplikasi, konsumen premium, dan pendidikan. Lalu arsitektur IBM Basic. Enterprise dan korporasi besar, lembaga pemerintahan, penyediaan layanan cloud, konsumen umum, perusahaan dan korporasi, dan pendidikan penelitian. Aplikasi utama. Arsitektur Apple. Produksi konten kreatif, aplikasi mobile, AI dan ML, desain dan multimedia, ekosistem iOS. Lalu arsitektur IBM Basic, komputasi tingkat lanjut, virtualisasi dan cloud computing, keamanan data, perangkat lunak bisnis, gaming, dan pengembangan perangkat lunak. Penggunaan utama. Penggunaan Apple. Individu kreatif dan profesional, pengembangan aplikasi, pengguna umum, dan pendidikan. Pengguna IBM Basic, enterprise dan korporasi besar, lembaga pemerintah dan keuangan, penyediaan layanan cloud, peneliti dan akademisasi. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI enables machines to perform tasks requiring human-like intelligence, such as learning from data, problem solving, and understanding natural language. AI technology include machine learning algorithms, neural networks, and expense system application span industries like healthcare, financial, transportation, and entertainment. Revolutionizing how tasks are automated and design are made. Kelebihan dan kekurangan Apple. Kelebihannya desain terintegrasi, sistem yang terpadu pengalaman pengguna, keamanan yang tinggi, kontrol akses yang ketat, pemburuan rutin, ekosistem yang kuat, kualitas build material premium, desain minimalis, dan dukungan pelanggan. Kekurangannya harga yang tinggi, aksesoris mahal, kostumisasi terbatas, pilihan terbatas, sistem tertutup, kompatibilitas, kompleksitas dalam penggunaan. IBM Basic. Kelebihan kostumisasi tinggi, pilihan komponen upgrade mudah, harga bervariasi, beragam pilihan, kompatibilitas luas, ekosistem yang luas, inovasi berkelanjutan, variasi produk. Kekurangannya, desain dan kualitas variabel, keamanan rentan, kerumitan setup, kompleksitas dalam pengguna. Perbandingan penggunaan Apple dan IBM Basic dalam editing video. Rekomendasi. Untuk tim produksi memprioritaskan kinerja dan biaya, IBM Basic Lenovo ThinkStation adalah pilihan yang baik. 2. Untuk tim produksi yang memprioritaskan kemudahan, pengguna dan kualitas video, Apple Mac Pro adalah pilihan yang baik. Saran, lakukan pengujian lebih lanjut dengan perangkat lunak editing video lainnya. Mempertimbangkan investasi dalam teknologi penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih cepat. Pastikan tim produksi memiliki pelatihan yang memadai untuk mengoptimalkan pengguna perangkat. Kesimpulan dan rekomendasi. Berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi tentang perbandingan Apple dan IBM Basic. 1. Apple dan IBM Basic memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal kinerja, biaya, dan memudahkan penggunaan. 2. Apple unggul dalam kualitas video, kemudahan penggunaan, dan integrasi ekosistem. IBM Basic unggul dalam kinerja rendering, biaya operasional, dan fleksibilitas konfigurasi. Target pasar adalah kreator konten profesional dan perusahaan kreatif. Target pasar IBM Basic adalah perusahaan besar, lembaga penelitian, dan pengembangan aplikasi. Rekomendasi. 1. Pilih Apple jika memprioritaskan kualitas video, kemudahan penggunaan, dan integrasi ekosistem. 2. Pilih IBM Basic jika memprioritaskan kinerja rendering, biaya operasional, dan fleksibilitas konfigurasi. 3. Pertimbangkan kebutuhan spesifik dan budget sebelum memilih. 4. Lakukan pelatihan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat. 5. Pertimbangkan investasi dalam teknologi penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih cepat. Rekomendasi. 1. Perbandingan kinerja rendering video 4K. 2. Analisis biaya operasional selama 5 tahun. 3. Simulasi penggunaan dalam industri kreatif dan korporasi. 4. Evaluasi kemudahan penggunaan dan integrasi ekosistem. Sekian dari saya, Farhan Abdillah Karim. Mohon maaf karena banyak salah kata. Terima kasih telah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.